Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang budaya positif yang ada di SDN Sukasari. Di balik budaya positif ini ada perubahan paradigma belajar. Apa sih perubahan paradigma belajar? Nah, paradigma belajar itu merujuk pada cara seseorang memandang dan memahami proses belajar. Paradigma ini mempengaruhi motivasi dan hasil belajar seseorang. Terdapat beberapa paradigma belajar yang berbeda seperti paradigma behavioral, kognitif, konstruktivis, dan humanistik. Setiap paradigma memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengajarkan dan memahami proses belajar. Sebagai pembelajar, penting untuk memahami dan mengeksplorasi paradigma belajar yang berbeda agar dapat meningkatkan efektivitas belajar. Nah, ini tentang perubahan paradigma belajar. Lanjut ke disiplin positif. Disiplin positif ini tujuannya menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di disiplin positif ini kita harus menerapkan kepada siswa-siswa kita, karena dengan disiplin positif siswa akan merasa lebih menyenangkan untuk aktivitas mereka. Di disiplin positif itu dialih ke motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita harus menghindari hukuman. Jangan sampai anak berbuat salah terus dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya kalau kita seperti mengapresiasi siswa berbuat sesuatu, kita harus apresiasi. Nah, mengapresiasi siswa itu harus konsisten dan semuanya harus kebagian. Jangan hanya satu orang saja. Jadi walaupun siswa itu tidak bisa mengikuti pelajaran atau kurang, lambat, kita harus apresiasi dan memberikan motivasi. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tugas kita itu harus bisa membuat anak atau siswa menjadi apa yang mereka inginkan. Jangan sampai jangan sampai mendoktrin siswa untuk menjadi sesuatu. Jadi apa yang anak inginkan kita harus dukung, seperti itu. Lanjut. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam bukunya yaitu Choice Theory. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Nah, kebutuhan dasar manusia dalam survival, bertahan hidup itu seperti mereka ingin mempertahankan sesuatu dalam hidup mereka. Jadi bertahan hidup harus punya kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang. Ini kasih sayang bisa dalam bentuk cinta dari orang tuanya, dari gurunya, dari temannya, dari saudaranya dan sebagainya. Yang ketiga adalah penguasaan. Nah, kebutuhan hidup manusia juga itu butuh penguasaan. Seperti apa penguasaan? Biasanya itu anak itu membutuhkan penguasaan seperti dia ingin menunjukkan sesuatu yang dia bisa, ingin menguasai. Jadi contohnya seperti misalnya dia bisa bermain sesuatu, ingin menunjukkan kepada kita. Misalnya bermain layang-layang atau bermain sepeda atau bermain apa saja, dia menunjukkan diri kepada kita. Terus yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan dasar manusia yang keempat dalam kebebasan ini biasanya kebebasan memilih, kebebasan untuk dia ingin sesuatu, itu contoh kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia yang kelima, dari kesenangan ini biasanya siswa itu dari kesenangan itu kurang di pembelajarannya, misalnya kurang senang atau tidak ada yang disukai. Nah, tugas kita itu
supaya siswa belajarnya menyenangkan. Nah, kalau kelima kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, pembelajaran di kelas akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai keinginan kita, sesuai apa yang sudah kita rencanakan. Jadi kebutuhan dasar ini sangat penting sekali untuk dicapai terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Jadi bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan ini kita harus tahu siswa ini 5 kebutuhan dasarnya apakah sudah terpenuhi atau belum. Lanjut. Di sini ada posisi kontrol restitusi. Ada 5. Contohnya yang pertama adalah penghukum. Nah, yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Apa sih penghukum? Biasanya kalau sudah ada peraturan kelas, misalnya peraturan kelasnya datang tepat waktu ke sekolah. Nah, ada siswa yang terlambat. Nah, sebagai penghukum, contohnya guru langsung menghukum siswa tersebut, misalnya harus lari keliling lapangan 5 kali karena kamu terlambat sekolah. Itu contoh sebagai penghukum. Terus pembuat merasa bersalah. Nah, setelah ada anak yang terlambat itu, misalnya temannya atau gurunya atau siapa saja berbicara ke orang yang terlambat tersebut, kamu sih datangnya terlambat, terkadang melulu, seperti itu. Jadi membuat anak itu terus bersalah karena ada perkataan dari gurunya atau temannya seperti itu. Atau ada di posisi teman, misalnya gurunya seperti ini, ayolah jangan terlambat terus. Jadi posisinya sebagai teman gurunya ke anak tersebut, bisa kan kamu tidak terlambat lagi. Terus posisi yang pemantau itu memantau keadaan siswanya, dia itu terlambatnya kenapa sih, terus ngobrol dengan teman-temannya, oh ternyata terlambatnya itu karena belajar kemalaman, atau terlambatnya itu karena mengikuti orang tuanya untuk berjualan atau dan sebagainya. Itu hanya memantau saja. Dan yang terakhir itu manajer. Nah, sebagai manajer itu biasanya diposisikan dengan posisi yang terbaik untuk mengontrol si anak yang datang terlambat tersebut. Nah, di posisi manajer ini biasanya itu melakukan pemantauan terlebih dahulu, terus menanyakan keyakinan kelas kepada siswa tersebut. Terus setelah menanyakan keyakinan, baru ia itu untuk mengambil konsekuensi pada anak tersebut. Apakah anak tersebut harus melakukan konsekuensi seperti apa dan untuk mengusulkan ke anaknya. Jadi seperti ini misalnya. Jadi posisi manajer itu pertama anaknya harus dipanggil dulu, tapi dipanggilnya bukan di dalam kelas. Misalnya di ruang guru atau ruang perpustakaan yang tidak ada anak yang lain yang bisa mendengarkan kita mengobrol dengan anak yang anak yang terlambat tersebut. Pertama menanyakan dulu keyakinan kelasnya atau peraturan kelasnya. Kamu tahu kan misalnya peraturan kelas atau keyakinan kelas kita itu adalah datang tepat waktu. Terus kenapa kamu bisa datang terlambat? Nanti anak tersebut akan menjelaskan alasannya. Saya datang terlambat karena ini, atau datang terlambat karena membantu orang tua. Nah, setelah alasan anak itu kita dengar, barulah kita mengusulkan konsekuensi kepada anak tersebut supaya anak tersebut bisa merasa tanggung jawab kepada perbuatannya. Misalnya, oh iya Pak, saya akan misalnya membersihkan kelas setelah pulang sekolah, atau saya akan selain kebersihan, misalnya saya akan membuang sampah yang ada di depan kelas pada saat pulang sekolah. Setelah anak itu mengusulkan konsekuensinya, barulah kita menetapkan supaya anak itu tidak berbuat dari kesalahannya tersebut lagi. Itu 5 posisi kontrol restitusi. Lanjut. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal.
Terus pertanyaan keyakinan kelas yang biasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi nggak ada kata larangan di keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaliknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut sebaiknya maksudnya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini kita harus tinjau setiap hari sebelum pembelajaran. Ya, dan keyakinan kelas ini juga harus bersifat dalam bentuk positif. Jadi nggak ada kata larangan. Terus segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini tahapannya yaitu adalah menstabilkan identitas, terus memvalidasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan kelas. Nah, dari urutan ini bisa berubah. Nah, itu urutan yang ketiga bisa menjadi ke satu, urutan yang ke satu bisa menjadi yang ketiga. Contoh misalnya ada urutan yang menanyakan keyakinan kelas terlebih dahulu. Misalnya ada seorang siswa yang melanggar keyakinan kelas, kita bisa menanyakan keyakinan kelas tersebut ke orang siswa yang melanggar tersebut. Tanyakan keyakinan kelasnya. Setelah tahu keyakinan kelasnya, baru menstabilkan identitasnya. Setelah baru memvalidasi tindakan yang salah. Setelah memvalidasi tindakan yang salah, baru menstabilkan identitas. Yaitu cara segitiga restitusi. Biasanya segitiga restitusi ini dilakukan oleh guru sebagai posisi kontrol yang manajer. Nah, di sini saya membuat contoh skenario segitiga restitusi. Nah, ini adalah contohnya. Yang pertama, itu contoh segitiga restitusi yang sudah saya buat di dalam kelas. Jadi saya membuatnya yang posisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas dulu, baru yang kedua itu yang memvalidasi kesalahan, yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Apakah ada pertanyaan dari materi disiplin positif yang sudah saya sampaikan?